Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sui sekilas mengerti. Bocah itu tak segan-segan membuang pakaian yang sobek dan berlumuran darah itu. Tapi dia ingin memegang darah dan kebencian ini dengan kuat di tangannya dan menanamkannya di dalam hatinya. Sui menatap bocah itu sejenak, dan berkata, "Saat aku meninggalkan pasar naga hitam, aku akan membawamu kembali ke Bailuzu." Bocah itu terkejut, jelas ingin menanyakan sesuatu. Tapi pada akhirnya dia mengerucutkan bibirnya dan menahannya. Berhati-hatilah. Keesokan harinya, terletak di area paling timur Pasar Naga Hitam, terdapat kompleks bangunan kuno, dan lebih jauh ke timur, terdapat gunung yang diselimuti kabut hitam. Gunung itu bernama Lokin, yang merupakan tempat terlarang di Pasar Naga Hitam. Gua Surga Percobaan, yang terkenal dan hutan prasasti Jalan Pemurnian, juga ada di antara mereka. Lokasi puja yang diadakan oleh Sekte All Souls hari ini terletak di kompleks bangunan kuno di depan Gunung Longyin. Ini adalah aula abadi yang kuno dan megah, bernama Aula Xiangyun, yang sudah ada jauh sebelum era Xianyun. Pada saat ini, area yang berpusat di Aula Xiangyun telah lama diblokir oleh pembangkit tenaga All Souls Religion. Sudah banyak tokoh berdiri di luar area ini. Puja yang akan diadakan oleh All Souls Religion ini telah menimbulkan sensasi di Black Dragon Market, dan itu bisa disebut banyak perhatian. Ada banyak orang kuat yang datang ke Pasar Naga Hitam, awalnya untuk puja ini, untuk menanyakan tujuan berita. Jadi dini hari tadi, di area dekat Aula Xiangyun, sudah ada banyak tokoh, ramai, dan itu cukup spektakuler. 9 bangau ada di sini. Seseorang berbisik, menyebabkan keributan di lapangan. Saya melihat seorang lelaki tua berjubah hitam dengan rambut putih seperti salju datang dari kejauhan bersama dua pemuda. Sampai mereka melihat sosok mereka berjalan ke Aula Xiangyun, lapangan tampak meledak, dan terjadi ledakan diskusi. Tanpa diduga, 9 bangau abadi juga datang. Ini adalah Raja Abadi Iblis Dao terkemuka di Luozu, apa yang dia lakukan di sini? Sejak akhir era kejatuhan abadi, Sekte Wanling telah merekrut para ahli dan memperluas kekuatannya. Naik sampai sekarang, tidak ada yang tahu berapa banyak Raja Abadi yang mereka miliki, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat agama Wanling itu. Langkah Raja Abadi 9 Bangau datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan Dharma, mungkin dia ingin bergabung dengan agama Wanling. Orang-orang berbicara. Tak lama kemudian, seorang pria bertubuh besar datang dan menarik perhatian penonton. Fu Huo Xianjun. Penatua Agung Huazu Yun Songguan. Kedatangannya membuat banyak orang gemetar dan kaget. Dibandingkan dengan Raja Abadi 9 Bangau, Raja Abadi Fu Huo memiliki nama yang lebih besar. Sejak beberapa tahun yang lalu, dia sudah termasuk di antara 5 Raja Abadi teratas di Huazu. Di waktu berikutnya, makhluk abadi yang menginjakkan kaki di tanah suci tiba satu demi satu, menyebabkan diskusi panas di lapangan berulang kali. Ketika Sui tiba bersama Fang Han dan King Wei muda, itu juga menarik perhatian. Sampai sosok mereka memasuki Aula Xiangyun, terjadi ledakan diskusi di lapangan. Siapa peri wanita itu? Kenapa kamu belum pernah melihatnya? Jika tebakanku benar, itu adalah Xianjun King Wei dari Jingzhou Xiaoruishai. Itu dia. Banyak orang datang. Namun, bagi orang-orang, karena Xianjun King Wei jarang muncul di dunia, dia adalah yang paling tidak dikenal. Adapun Sui dan Fang Han, itu juga menarik perhatian, tetapi banyak orang secara tidak sadar menganggap mereka sebagai junior yang mengikuti King Wei Xianjun. Aula awan menguntungkan. Ini sangat besar sehingga dapat menampung ribuan orang. Aula ini ditutupi dengan formasi terlarang abadi kuno. Dikatakan bahwa itu didirikan oleh Naga Hitam Daojun, penguasa pasar Naga Hitam, dulu sekali. Pertunjukan belum dimulai, dan aula terlihat sangat hidup. Sosok abadi itu berbicara dan tertawa satu sama lain. Iblis imajiner itu mengobrol dalam kelompok 3 atau 5 orang. Ada juga banyak junior yang datang bersama yang besar, untuk saling mengenal dan mengobrol. Penatua Xiao Ju, putra suci Chongqi, dan lainnya dari Sekte Wanling ada di antara mereka. Melihat sekeliling, Anda bisa disebut master.
Ketika Sui dan yang lainnya memasuki aula, mereka segera menerima banyak perhatian. Banyak orang terkesima dengan kecantikan Qing Wei. Yang mulia Qing Wei, lama tidak bertemu. Xiao Ju membawa putra suci Chongqi dan menyambutnya dengan senyuman. Xiao Ju dan Qing Wei mengobrol sebentar, lalu menginstruksikan pelayan untuk mengatur kursi untuk Qing Wei dan Sui. Qing Wei ditempatkan di kursi depan di area tengah aula utama. Duduk di baris yang sama dengan Immortal Jiu He, Immortal Fu Huo dan tokoh besar lainnya. Adapun Sui dan Fang Han, mereka ditempatkan di sudut-sudut terpencil aula. Inilah generasi muda yang bertebaran yang belum menginjakkan kaki di dunia peri. Sui tidak merasakan apa-apa. Setelah dia duduk, dia mengambil kendi dan mulai minum. Fang Han duduk di sisi lain, bocah itu jelas gugup, matanya dipenuhi kebingungan. Dia tidak tahu mengapa Sui membawanya untuk menghadiri puja seperti itu. Tetapi pada akhirnya, dia diam-diam mengertakkan gigi, berhenti memikirkannya, dan mengambil kendi dan gelas untuk diminum. Sui melihat semua ini, tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, Seng Zi Chongqi datang dengan segelas anggur. Generasi muda ada di perusahaan. Segera, dia mengubah kata-katanya, tentu saja, saya di sini bukan untuk mempermalukan Anda, tetapi untuk mengingatkan Anda bahwa jika Anda berani lancang di sini hari ini, Anda akan dihukum. Setelah mengatakan itu, Chongqi meminum anggur di gelas, menatap Sui dalam-dalam, dan berbalik. Sui duduk di sana, tampaknya tidak sadar, dengan ekspresi yang sama seperti sebelumnya. Fang Han sepertinya melihat sesuatu, dan menyombongkan diri, sepertinya kamu tidak populer. Jika aku begitu diabaikan, aku menamparkan pantatku dan pergi, tetapi kamu memohon. Bai Lai benar-benar tidak berdaya untuk tinggal di sini. Sui tersenyum tidak setuju, dan berkata, apakah menurutmu dia adalah putra yang suci, mengapa dia harus secara khusus menargetkanku? Fang Han terkejut dan tetap diam. Sui berkata dengan hangat, kamu masih muda, jadi kamu bisa bangga pada dirimu sendiri jika kamu tidak takut mati, tetapi kamu tidak bisa hanya melihat hal-hal di permukaan. Sama seperti tindakan pria itu sekarang, dia tampak untuk memperingatkan saya agar tidak menimbulkan masalah, tetapi sebenarnya, dia ingin saya membuat masalah dengan cepat. Fang Han mengerutkan kening, mengapa? Sui berkata, ini sangat sederhana, dia pikir ini adalah wilayahnya, tetapi karena identitas Qing Wei, dia tidak berani melakukan apapun denganku, tetapi jika saya ketika dia melompat keluar sendiri, dia punya alasan untuk berurusan dengan saya dan menginjak saya dengan keras di depan semua orang. Fang Han tercengang dan berkata, kamu punya dendam padanya. Sui berkata, aku pernah membuatnya malu di jalan dan pergi dengan tergesa-gesa. Tidak heran kalau begitu. Fang Han tampaknya mengerti dan berkata, jika itu aku harus mendapatkan kembali wajahku yang hilang. Sui minum segelas anggur dan tidak berkata apa-apa. Fang Han hanya bisa mendengus dingin, meskipun kamu mungkin benar, tetapi jika aku jadi kamu, aku tidak akan menanggungnya seperti itu. Sui berkata dengan setengah tersenyum tetapi tidak tersenyum, taktik agresifmu terlalu kikuk, kamu ingin melihatku bertarung dengannya, sehingga kamu dapat memanfaatkannya dan melarikan diri. Fang Han tampak sedikit tidak nyaman, tetapi dia mengangkat kepalanya dengan keras kepala dan berkata, tidak buruk. Sui berkata dengan lembut, pertunjukan yang bagus masih akan datang, jangan panik. Pertunjukan yang bagus. Fang Han mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Di waktu berikutnya, banyak orang besar akan datang satu demi satu. Seperti pemilik Bukilu, Feng Yeyun juga datang dan ditempatkan di kursi para dewa itu. Sejauh ini, sudah ada 12 raja abadi di aula awan yang menguntungkan ini. Selain itu, ada hampir 50 orang di dunia maya, dan ada hampir 300 orang di dunia maya dan beberapa generasi muda lainnya. Bersama. Ketika, Xingyu Xianjun, salah satu dari 4 komandan Heilong Wei, tiba, diskusi yang bising di aula banyak mereda. Semua sosok abadi bangkit dan menyapa mereka dengan senyuman. Xiao tua, kami telah berteman selama bertahun-tahun, sama-sama. Xianyu Xianjun berkata ringan. Xiao Ju tertawa terbahak-bahak, kali ini agama Wanling saya dapat mengadakan pertemuan Dharma di sini,
Tetapi berkat bantuan saudara Taois, kebaikan besar tidak dihargai, dan dia akan mendapat hadiah besar di masa depan. Mata banyak orang sangat halus, dan mereka melihat bahwa Wan Lingjiao meminta Dongxing Yuxianjun untuk mendukung adegan itu. Pria ini cantik. Fang Han bergumam, jika saya memiliki identitas dan status seperti itu, bagaimana saya bisa? Omong-omong, bocah itu tiba-tiba terdiam, matanya menjadi gelap. Suyi meminum segelas anggur dan berkata, penglihatanku sempit, pada leluhurmu dari klan Bianling, raja-raja abadi telah muncul dalam jumlah besar, dan raja-raja abadi telah berkumpul. Darah yang mengalir. Fang Han tercengang dan berkata, apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu? Suyi berkata, tentu saja. Fang Han. Pada saat ini, suasana aula tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada satu tempat. Di bagian terdalam aula, ada platform batu giok. Pada saat ini, sesosok perlahan berjalan. Ketika dia muncul, semua makhluk abadi yang hadir berhenti berbicara, menunjukkan warna yang aneh. Dan tetua sekte Wanling Xiaoju bergegas maju dan berkata sambil tersenyum, semuanya, ini, pendeta Cloudfall, sekte Wanling saya. Ada keributan di arena, dan semua orang terkejut. Imam kepala sekte Wanling, yang terlemah adalah tokoh teratas di antara Raja Abadi, dan yang kuat dikatakan memiliki Taoisme dari alam Raja Abadi. Saat ini, pendeta Kuba Awan ini bukan Raja Abadi, tetapi aura Raja Abadi seperti jurang maut seperti laut, tak terduga. Dan ketika dia melihat pendeta Kuba Awan ini, Suyi sepertinya merasakan sesuatu, sedikit mengernyit, dan perlahan meletakkan gelas anggur yang baru saja dia angkat. Di lautan pengetahuan Suyi, pedang penjara Jiu, yang telah lama diam, akan bergerak. Pada saat yang sama, Suyi merasakan sentuhan aura ilahi pada pendeta Yun Xiong. Benda tua ini entah memiliki kekuatan yang dianugerahkan oleh para dewa, atau ini terkait dengan keputusan para dewa, yang akan dia umumkan. Suyi diam-diam berkata. Ketika dia datang ke pasar naga hitam, dia telah mendengar King Wei berbicara tentang dewa yang berdiri di belakang sekte semua jiwa. Jadi tidak heran. Setelah Cloudfall Priest tiba, dia duduk di kursi di platform batu giok. Di bawah naungan tetua sekte Wanling Xiaoju, pertemuan Dharma yang sangat dinanti-nantikan ini akhirnya dimulai. Semuanya, pada konferensi Fa hari ini, Xiao akan mengumumkan 3 acara besar. Xiaoju berdiri di depan platform batu giok, wajahnya dipenuhi angin musim semi, pada akhirnya, pendeta Yun Xiong akan mengeluarkan keputusan ilahi. Penonton berguncang, ada keributan, dan ada keributan. Secara relatif, sosok-sosok abadi itu sangat tenang. Karena mereka telah mendengar sebelum berpartisipasi dalam puja ini, sekte semua jiwa akan mengeluarkan keputusan ilahi. Tuhan, apakah benar ada Tuhan di dunia ini? Fang Han terkejut. Suyi berkata dengan linglung, yang disebut dewa tidak lebih dari beberapa biksu yang kuat, Anda tidak perlu menganggapnya terlalu tinggi. Fang Leng bersenandung, nada suaramu tidak kecil. Suyi tidak peduli. Segera, Xiaoju mengangkat tangannya, menekan suara bising di antara penonton, dan berkata, sekarang, Xiao Mou mengumumkan acara besar pertama. Semua mata tertuju. Xiaoju tersenyum dan berkata, hal pertama, akan ada 6 Raja Abadi dan 49 Dewa Abadi di konferensi Fa hari ini untuk bergabung dengan sekte seluruh jiwaku. Setelah jeda, dia berkata, semuanya, tolong bangun dan temui semua rekan Taois di sini. Segera, 6 makhluk abadi termasuk Jiu He Xianjun, Fu Huo Xianjun, dan 49 makhluk abadi virtual yang hadir semuanya berdiri. Pemandangannya cukup spektakuler. Beberapa orang yang diundang untuk menonton upacara semuanya terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa para immortal dan immortal dari benua yang berbeda dan kekuatan yang berbeda semuanya telah menyembah agama Wanling. Jika ini menyebar, itu ditakdirkan untuk memicu badai besar di negeri dongeng. Xiaoju tersenyum sedikit dan berkata, semuanya, silakan duduk. Selanjutnya, akan ada putra suci Chongqi untuk mengumumkan hadiah dari pemimpin. Segera, Chongqi berdiri, mengeluarkan dekrit, dan membacanya. Mengikuti Immortal Monarch Jiu He sebagai penatua, menganugerahkan harta suci dan gua. Semua jenis hadiah,
dikemas dengan padat. Immortal Jiuhe tersenyum dan berdiri, menangkupkan tangannya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Iri hati, detak jantung semua jenis emosi. Jika itu aku ingin membuang darahku untuk sekte semua jiwa. Fang Han menghela nafas. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah tujuan dari agama Wanling. Ini berjanji untuk menghargai dan memperlakukan orang lain dengan baik. Bagaimana orang lain bisa melihatnya di mata, jadi bagaimana mereka tidak tergerak? Sayangnya, cara seperti itu untuk memenangkan hati orang, pada akhirnya, itu lebih rendah. Siapapun yang kuat akan menjadi kurus. Bagi yang mendapat untung, mereka akan berhamburan. Fang Han melirik Su Yi dengan jijik, dan berkata, bagaimana perasaanku bahwa kata-katamu masam? Su Yi menepuk dahi Fang Han, kamu tidak mengerti. Pemuda itu sakit kepala, menyeringai, dan memelototi Su Yi. Segera, Xiao Ju mulai mengumumkan hal kedua. Masalah ini terkait dengan Immortal King Wei. Xiao Ju berkata sambil tersenyum, dan juga memfokuskan mata semua orang yang hadir pada Xianjun King Wei. Faktanya, Xianjun King Wei selalu menjadi pusat perhatian. Pertama, dia abadi, dan statusnya terlepas. Tapi melihat King Wei terlihat acuh tak acuh, urusanku tidak penting, Dao You harus mengumumkan hal ketiga. Semua orang tercengang. Suasana tiba-tiba menjadi membosankan. Banyak orang menyadari ada yang tidak beres. Xiao Ju mengerutkan kening, baru saja akan mengatakan sesuatu. Sein Sanchongqi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, King Wei, tenang, dengarkan hal kedua ini dulu, dan kamu akan mengerti secara alami. Banyak yang memiliki mata aneh. Tidak sama. Wajah cantik King Wei menjadi dingin, dan dia berkata, pelanggar berikut tidak memiliki rasa hormat, apakah ini perilaku putra suci Roh Kudus? Ekspresi Chongqi stagnan, dan ada ekspresi malu di matanya. Xiao Ju terbatuk-batuk, teman King Wei, mulai sekarang, kamu dan aku akan mengajari putra suci untuk menjadi sebuah keluarga, mengapa kamu harus peduli dengan masalah sepele ini? Satu batu menyebabkan 1000 ombak, dan penonton gempar. Putra suci Sekte Taiking ingin menjadi mitra Tao dengan Dewa Abadi King Wei. Banyak orang yang tidak percaya dan terlihat kaget. King Wei menamparkan meja, matanya jernih seperti listrik, dan berkata, apa maksudmu dengan menjadi terlalu puritan? Kamu bersikeras membicarakan hal-hal ini tanpa alasan, apakah kamu benar-benar berpikir aku mudah untuk menggertak? Suasananya tertekan, semua orang kagum, dan menyadari ada yang tidak beres. Pada saat ini, Pendeta Yun Xiong yang duduk tinggi di platform batu giok berkata dengan tenang, pernikahan ini, Liu Yun Xianwang sudah setuju. Ketika mendengar ini, Su Yi, yang telah menonton dari pinggir lapangan, mengerutkan kening. Pada saat yang sama, orang ini juga Master King Wei. Menurut King Wei, Raja Abadi Liu Yun mundur sedini 3000 tahun yang lalu. Tapi sekarang, Su Yi akhirnya menyadari mengapa Wanling Jiao berani menindas peri seperti King Wei dan menikahi Chongqi. Sangat sederhana, ada masalah dengan Raja Abadi Liu Yun. Pada saat ini, mata indah King Wei melebar dan dia berkata dengan dingin, mengapa saya tidak tahu tentang acara sebesar itu? Ini adalah keputusan dari Raja Abadi Liu Yun, Anda dapat melihatnya secara sekilas. Xiao Ju tiba-tiba mengeluarkan jimat rahasia emas dan menyerahkannya kepada King Wei. King Wei mengerutkan kening, mengambil jimat rahasia emas, dan menembusnya, dan melihat kata-kata di atas. Kesengsaraan suci, yang dihadapi oleh Immortal King of Flowing Cloud akan meledak sepenuhnya dalam waktu 1 tahun, dan itu ditakdirkan untuk menjadi akhir dari tubuh dan jiwa. Dan bencana ini melibatkan kekuatan para dewa, hanya agama semua jiwaku yang bisa menyelesaikannya. Dia adalah tuanmu, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Ini bukan keputusan dari Raja Abadi Liu Yun. Tapi isinya membuat King Wei tercengang, wajahnya yang cantik tidak menentu, dan dia terdiam cukup lama. Xiao Juji tersenyum dan berkata, rekan Taois King Wei, ini adalah pertandingan yang dibuat di surga bagi Anda dan saya untuk mengajar putra suci, guru itu seperti seorang ayah, saya percaya inilah yang abadi Raja Liu Yun paling ingin melihat. Setelah jeda, dia melihat ke sekeliling orang-orang di aula,
saya juga percaya bahwa Anda semua di sini bersedia untuk menyaksikan bahwa Anda dan Chongqi menjadi mitra Tao. Semua orang saling memandang, tidak ada yang membantah. Wajah Qing Wei suram seperti air, dan matanya penuh amarah. Tapi sebelum dia bisa berbicara, Xiao Ju tersenyum dan berkata, bisakah kamu memikirkannya, rekan Taois Qing Wei? Qing Wei terdiam. Dia dibesarkan oleh Immortal King Floating Cloud. Di dalam hatinya, Immortal King Floating Cloud adalah tuan sekaligus ibu. Dia juga tahu betapa mengerikannya azab yang dialami Raja Abadi Liu Yun. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Semua Jiwa akan dapat menanyakan rahasia ini dan menegosiasikan persyaratan dengannya untuk menyelesaikan nasib awan terapung Raja Abadi. Pada saat ini, Immortal Jiu He, Immortal Fu Huo, dan tokoh-tokoh besar lainnya dari Sekte Semua Jiwa sudah tersenyum dan memberi selamat. Hehe, ini memang pasangan yang cocok. Tetapi pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Saya keberatan. Lalu, aku melihat Su Yi duduk di sudut. Qing Wei terbangun seperti mimpi, jenis kemegahan yang berbeda muncul di sepasang mata yang indah, dan kabut serta keluhan di hatinya tersapu. Dengan Tuan Kaisar, mengapa Anda harus peduli tentang ini? Xiao Ju mengerutkan kening dan tampak tidak senang. Mata Sein San Chongqi memancarkan niat membunuh. Di platform batu giok, Pendeta Yun Xiong mendengus dingin dan berkata pada dirinya sendiri dengan emosi, akhir-akhir ini, kucing atau anjing manapun berani melompat keluar dan melompat. Siapa pemuda ini? Sungguh lancang. 9 bangau Raja Abadi dimarahi. Dia datang dengan Immortal Qing Wei. Saya pikir dia harus menjadi generasi muda Immortal Qing Wei. Orang-orang muda, bodoh dan tak kenal takut, bisa dimengerti. Xianjun Fu Huo tersenyum dan berkomentar. Seorang makhluk abadi yang berapi-api dari All Souls Religion mendatangi Su Yi dengan marah, menunjuk ke Su Yi dan memarahi, aku mengajari Sein San dan Qing Wei Xianjun untuk menjadi berbakat dan cantik, pasangan yang dibuat di surga, yang giliranmu. Objek junior. Kata-kata itu menyebabkan ledakan tawa di aula. Su Yi duduk di sudut sebelumnya, yang secara tidak sadar dianggap oleh semua orang yang hadir sebagai junior yang tidak penting. Menghadapi ejekan di sekelilingnya, Su Yi tampaknya tidak menyadarinya. Dia meminum segelas anggurnya dan berdiri. Kenapa, kamu masih ingin melawan? Duduklah untukku. Keabadian Sekte Wanling berkata, dan telah menekan bahu Su Yi sepanjang waktu, untuk menekannya di tempatnya dan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Su Yi mengangkat tangannya. Kepala berdarah berguling ke tanah. Mayat abadi Sekte Semua Jiwa tanpa kepala berubah menjadi abu. Penonton terdiam. Semua orang merasa ngeri dan sulit dipercaya. Peri alam. Luar biasa. Fang Han muda tercengang. Dia dan Su Yi duduk bersebelahan, jarak terdekat. Dia awalnya berpikir bahwa dalam keadaan seperti itu, Su Yi pasti akan dihukum berat. Saya tidak menyangka Su Yi akan begitu kuat sehingga dia akan membunuh makhluk abadi dalam sekejap mata. Tiba-tiba, mata pemuda yang keras kepala dan memberontak itu diam-diam berubah. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.